di tahun pembelajaran yang baru ini, tahun pembelajaran 2020-2021. Kita bersyukur kita sudah boleh berkumpul semuanya dengan sehat, baik, ceria. Kita menyadari bahwa hari-hari yang lalu Tuhan telah terus melindungi kita, menemani kita. Memang pembukaan atau ibadah syukur pembukaan tahun pelajaran di tahun ini ada sedikit unik karena di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, masih terus harus ditangani. Biasanya kita berkumpul bersama-sama dari setiap jenjang. Tapi kali ini masing-masing jenjang di tempatnya masing-masing. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap bersemangat, kita tetap menyatakan pujian kita kepadanya, menyadari waktu-waktu yang tidak mudah untuk kita jalani. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak cobaan, namun Tuhan senantiasa melindungi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, bernyanyi Bless the Lord, oh my soul. Dari dalam hati kita, dari dalam ucap syukur, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapus
menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita berdoa. Sungguh kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Engkau Allah yang telah mengaturkan segala sesuatunya. Kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami melakukan ibadah syukur untuk pembukaan tahun pelajaran 2020-2021. Bersyukur untuk waktu-waktu yang lalu ya Tuhan, yang sangat kami sadari tidak mudah untuk kami melaluinya. Ada tantangan, ada cobaan, banyak kesulitan ya Tuhan.
Secara khusus di akhir semester yang lalu, ada pandemi yang harus kami lalui. Kami harus berjuang untuk mengajar dan mendidik anak-anak kami, sekalipun itu melalui daring. Ada banyak kelemahan di sana sini ya Tuhan. Namun Tuhan menguatkan kami. Tuhan mengoreksi kami. Tuhan menolong kami. Memberikan terus kekuatan kepada kami. Dan kami sungguh menyadari Tuhan, sungguh kami seperti debu. Dan Engkau Allah yang Maha Kuasa itu sungguh luar biasa. Maka saat ini kami bersyukur memuji Engkau ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup dan berkuasa. Maka di saat ini kami memulai ibadah ini, kiranya Tuhan menolong dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Bahkan semua agenda acara kami pada hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Biar segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyucikan kami semuanya. Tuhan menguduskan kami sebelumnya semuanya itu. Terpuji termulialah Engkau Bapa di surga. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita masih terus menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Dan ini mengajak kita untuk bersyukur, tersenyum. Mari kita sambil bangkit berdiri. Sembari kita menyanyikannya, kita gerakkan seperti yang sudah kita latih tadi ya Bapak Ibu. Masih tetap dalam keadaan berdiri, belum capek ya? Iya, kita bernyanyi terima sukacita surga dengan lebih semangat lagi, dengan lebih ceria lagi. Terima sukacita surga.
kiranya penuhiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh memang kasih Yesus itu nyata bagi kita. Kadang-kadang hanya kita kurang sadari, tetapi dia sungguh luar biasa. Dia ada senantiasa di dalam hidup kita. Kita nyatakan sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu ini, kasih Yesus sungguh indah. Selesai lagu ini kami akan persilakan Bapak Pendeta Hari menyampaikan firman. mengumpulkan kami di awal tahun pelajaran 2020-2021. Kami mau memulai tahun pelajaran ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami juga pernah merasakan bagaimana Tuhan menyertai, menolong, memimpin, memberikan kepada kami hikmat sehingga kami bisa menjalani tahun-tahun pelajaran yang lalu sampai kepada akhirnya. Walaupun pengalaman tahun pelajaran yang lalu kami akhiri dengan berjuang yang sulit karena adanya pandemi yang tidak pernah kami duga. Tapi kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan menolong dan memberkati kami, memimpin kami, bahkan menuntun kami selangkah demi selangkah sampai kepada akhir semester, akhir tahun pelajaran. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya pengalaman hidup, pengalaman perjalanan hidup yang disertai Tuhan itulah yang meyakinkan kami lagi untuk menata tahun pelajaran yang baru ini pun bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong kami ketika kami mau melangkah di tahun pelajaran ini. Tahun pelajaran yang masih tetap kami harus gumulkan karena kami masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang harus kami upgrade, ada banyak hal yang harus kami perjuangkan kembali. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami.
Namun terlebih dari itu, kiranya Tuhan juga yang memberkati kami mengawali semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, baik hamba-Mu maupun setiap kami Bapak Ibu guru, staf, karyawan di tempat ini, untuk kami bisa bersama-sama menggumulkan lagi apa yang Tuhan mau untuk kami yakini, untuk kami pegang, untuk kami lakukan melalui firman-Mu. Sehingga di sepanjang tahun pelajaran ini pun, sekalipun keadaan masih sulit terprediksi, tapi biarlah kiranya Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kami lagi. Bapa di surga, berkatilah waktu perenungan firman Tuhan ini, agar kami sungguh-sungguh bisa menjalani masa-masa ini dengan baik karena tuntunan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang menyertai dan memimpin kami mau berdoa dan menyerahkan perenungan kami. Amin. Dan selamat pagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat. Saya akan memulai renungan kita dengan membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Yosua 24 ayat 1 sampai 28 ini adalah akhir dari semua perjuangan bangsa Israel bersama-sama dengan Yosua dalam mendapatkan tanah perjanjian. Dan sebelum Yosua pamit dari seluruh umat Israel itulah, maka diadakanlah pembaharuan perjanjian di Sikhem. Mari kita membukanya. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, demikian seterusnya. Kita akan bergantian membacanya sampai ayat yang ke-28. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ketika itu Balak bin Zippor raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya.
juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan memulai semester yang baru. Saya menggumulkan sekali bagian ini ya, kita sudah terlalu sering mendengar bagian-bagian yang berkaitan dengan corona. Sampai ujian pun kita membahas gitu ya. Makanya saya pikirkan apa lagi yang kita perlu gumulkan. Lalu saya coba merefleksikan, dan akhirnya saya dapatlah Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 ini, bahwa sebenarnya kalau Mario pernah menjelaskan ya melalui ibadah waktu itu secara live maupun delay, bahwa new normal itu yang seperti apa sih untuk kekristenan. Saya lebih memilih untuk yuk kita ketika mau melangkah, kita sekarang sedang mempersiapkan new normal. Lalu apa yang harus kita persiapkan kalau yang hal-hal lain Bapak Ibu sudah paling tahu lah. Karena apa? Sebenarnya kalau diperhatikan, kita sudah terlalu sering ya dengan istilah new normal. Bersiap untuk normal yang baru itu sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu untuk kita. Karena sejarah membuktikan bahwa kita sebenarnya sudah sering memasuki era-era yang disebut dengan new normal itu.
Kalau Bapak Ibu yang masa lalu ya, pasti Pak Putra, Bu Vera paling tahu ya tentang sejarah ini. Di bidang politik saja kita sudah bidang politik ketatanegaraan. Kita sudah sering mengalami yang disebut dengan new normal. Dari zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, sekarang reformasi. Kemarin reformasi, sekarang nggak terlalu jelas ya orde apa. Tetapi ya sudah sampai di situ, itu new normal terus loh. Dulu sekolah dan lain sebagainya, 7 kali pergantian presiden itu kita harus memasuki new normal yang baru. Zaman Pak Harto gimana? Zaman Bu Mega, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY sampai sekarang, saya sudah mengalami banyak presiden ya. Itu pun kita harus adaptasi lagi dengan new normal yang baru. Belum lagi sistem pemilihan umum. Dari yang dulu hanya kita milih, pokoknya saya ingat sekali kalau di kampung saya kampungnya kan Banjarmasin, di Kalimantan, dulu saya Kalimantan Tengah tinggalnya. Jarang ada jalan, adanya hanya perahu. Atau kalau pas pemilu perahu itu ya, perahu besar itu lewat, dia tanya, kampung sini ada berapa orang? Misalkan ada pemilihnya ada 100 sekian orang, lalu dia drop baju Golkar di situ, kita dapatlah baju Golkar, lalu dibilanglah kampung kami 100% pilih Golkar. Selalu begitu. Sampai sekarang pemilu yang ketika awal reformasi yang pemilu dengan banyak partai, nenek saya almarhum itu buta huruf. Nenek saya Muslim yang totok sekali baca bahasa Indonesia nggak bisa, baca bahasa Arab dia bisa. Tapi pulang pemilu dia tetap bangga, lalu dia bilang apa? Aku tetap sama. Hanya sedikit beda gambarnya katanya. Ingatnya dulu zaman pemilu masih awal-awal itu ada 40 sekian partai, dia pilih nomor 2. Karena dari dulu Golkar nomor 2. Padahal pada masa reformasi nomor 2 adalah Krishna. Gambarnya bukan pohon beringin tapi pohon cemara, Partai Kristen Nasional itu. Tapi dia bilang bangga dia walaupun Muslim totok dia pilih nomor 2. Setia dengan nomor. Dan itu pergantian yang kita adaptasi terus sampai hari ini. Begitu juga kalau kita perhatikan di bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan itu ganti menteri, ganti kebijakan. Yang saya alami ini ya, jadi saya tidak tahu Bapak Ibu usia di mana. Kalau saya mengalami ini, CBSA, catat buku sampai habis ya. Gurunya hanya kasih tahu ke sekretaris kelas, ini ya buku paket tolong tulis halaman sekian sampai halaman sekian, sekretarisnya nulis di papan tulis pakai kapur, kita nyalin. Nanti sekretaris dikasih pinjam buku paket oleh gurunya untuk bisa nyatat di rumah. Gitu. Lalu memasuki SMA, SMP kelas 2 itu saya masuk ke LKS. Saya ingat sekali karena saya tidak suka ini LKS ini. Karena setiap semester papa saya pasti harus ke sekolah minta maaf tidak bisa beli LKS. Padahal LKS tahun lalu tidak bisa dipakai tahun depan. Pasti bukunya baru lagi. Saya SPP aja saya bayar selalu telat. Yang papa saya pedagang kue, anaknya 5 sekolah semua, susah payah. Ya, LKS ini paling tidak disukai. Karena guru hasil LKS-nya kita isi dan lain sebagainya. Lalu mulai KTSP. KTSP ini saya nggak ikut karena saya sudah lulus kuliah waktu itu. Saya tahunya KTSP dan KTSP 13 ini jadi guru ya. Baru saya belajar tentang ini. Tapi itu kan ganti kebijakan ya. Termasuk kita di yayasan. Ganti juga pola kerja dan lain sebagainya. Itu new normal. Dan kita harus adaptasi dengan semuanya. Di bidang kesehatan ya, Bapak Ibu yang senior pasti tahu sejarah ini. Dari dulu saya nggak akan bahasa ini. Sebelum BPJS kan saya pernah punya adalah ini ya Askes kit itu. Askes dan lain sebagainya. Tapi dari zaman dulu kita selalu adaptasi. Selalu ada new normal yang kita lalui. Oleh karena itu maka satu pemikiran bahwa setiap perubahan pasti harus adaptasi dengan normal yang baru. Jadi kalau dibilang sekarang kita memasuki new normal, kita udah biasa sebetulnya dengan perubahan-perubahan seperti itu.
Ya Bapak Ibu yang jadi guru senior di sini, banyak sekali perubahan kan dari zaman bahula. Dari zaman kita masih bisa nambok murid, sekarang zaman kita melototin murid aja dilaporkan KPAI. Pasti kita rasa itu. Zaman saya dulu paling takut sama guru matematika, karena biasanya guru matematika kemana-mana bawa penggaris, ya, bukan buat penggaris itu, di sini lalu ada tulisan 1, 2, 3, 4 berapa senti gitu kan, karena pukulannya keras. Dan itu, tapi itulah yang normal yang baru. Bapak Ibu yang biasa mengajar seperti ini, ya, teater seperti ini, semua siswa menghadap ke depan lalu mendengarkan. Lalu saya ingat sekali guru matematika saya itu ya di SMA, Pak Darsono. Itu guru punya tendangan tanpa bayangan, karena kalau kita lengah sedikit pasti dia dengar. Bisa Mas, kita bilang bisa, silahkan kerjakan. Kalau kita bilang nggak bisa, yang mana nggak bisa kerjakan, tetap disuruh maju. Kalau nggak bisa juga di depan, dia bawa ke kelas sebelah, ke kelas, suruh tanya ke kelas-kelas lain. Itu sih bukan masalah dipukul sama guru waktu itu, nggak masalah. Yang masalah adalah malunya itu loh, nanya ke kelas-kelas sebelah, ke kelas lebih, ke kelas 10. Itu kan harga diri dia. Tapi itulah, apalagi waktu saya SMA, Pak Darsono guru matematika kami, istrinya di situ juga, SMA Negeri 1 itu, istrinya guru kimia. Istrinya sih nggak pernah ngundang, nabok. Bermasalah sama beliau pasti. Saya angkatan terakhir Bapak Ibu yang jurusan masih A1, A2. Saya pilih A2 biologi. Karena bahasa Latin biologi itu menyenangkan dibanding fisika. Ya. Fisika dan saya dulu ya Pak Iyo ya, dan fisika. Saya dulu menganggap fisika ini gak pinter gitu ya. Hanya ngitung ember di atas, simpan ada lubangnya sekian diameter, airnya sekian, lalu airnya jatuh, berapa percepatannya dan berapa ngapain ember bocor dihitung, saya pikir gitu. Saya nggak tahu. Makanya saya pilih biologi. Tapi kan begitu. Kita adaptasi dengan semuanya itu Bapak Ibu. Makanya nggak kaget lagi kalau kita sekarang harus memasuki ini pernah menjadi ejekan ya di Instagram. Ketika orang bilang bahwa dulu kita membayangkan ketika memasuki tahun 2020, keren kan? Tahun 2000 aja dulu kita keren sekali. Dari 99 ke 2000. Saya pernah cerita Bapak Ibu betapa saya menunggu perubahan 99 2000 karena katanya, kalau Pak Andi mungkin pernah dengar berita ini, katanya dari 99 ke 2000 itu akan ada kiamat komputer ya, kiamat internet itu, kiamat digital istilahnya. Karena kan digit yang di samping komputer itu dulu hanya 2 digit gitu. Dari 99 ke 00 bukan maju, tapi mundur 100 tahun, itu digit bisa kacau katanya. Dan saya menunggu sekali itu. Karena orang dulu takut nabung. Jangan-jangan ketika kiamat digital itu nol dari tabungan dia pindah ke tempat lain. Saya tunggu. Karena tabungan saya saldonya sedikit ya. Mungkin nih 500-600 ribu. Siapa tahu tambah 01, karena tersesat nolnya orang lumayan. Dari 500 ribu menjadi 5 juta itu. Saya tunggu sekali. Tahun 2000 habis kebaktian saya ke ATM. Saya cek, siapa tahu gitu ya. Ternyata memang enggak. Sampai hari ini kan begitu. Sekarang 2020 kita menghayalnya adalah bukan lagi pakai handphone video call. Yang kita hayalkan adalah handphone kita sudah di jam. Sekarang sudah ada, tapi kan masih ngomongnya begini. Yang kita hayalkan pencet muncul apa bentuk kayak 3 dimensi gitu ya, hologram. Wis, saya nonton hologram. Kan itu. Mobil sudah nggak pakai ban lagi, karena kan sudah ada di TV, di film. Hollywood sudah bikin itu. Mobil itu melayang terbang, tapi kenyataannya di Instagram itu jadi ejekan. New normal 2020. Bukan mobil yang terbang, bukan hologram, tapi kita mundur
mundur lagi harus belajar cuci tangan, Bapak Ibu. Kan bukan kecanggihan, yang kita pelajari cuci tangan, jaga kebersihan, jangan meludah sembarangan. Perasaan ini pelajaran baru ya. Mundur lagi, dan inilah protokolnya. Yang paling ujung jangan diikuti ya. Yang ini karena saya ambil dari sekolah Universitas Muslim, makanya bawa mukena saja ya. Kalau kita keluarga nggak usah ya. Tapi semuanya ini ikuti. Pensil, tuh, yang suka-suka pinjam pensil, bolpen, hati-hati ya. Hindari penggunaan alat tulis bersama-sama, jangan miskin-miskin amat gitu ya. Cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak seperti ini. Saya sudah setting, ini juga nanti MPLS mungkin seperti ini, kurangi sedikit lah kursinya dan seterusnya. Tapi ini, nah Bapak Ibu, kalau kita memikirkan yang demikian, maka saya mulai, kenapa membawa kita kepada satu pergumulan dari firman Tuhan tentang Joshua di akhir. Setelah Joshua mengalami perubahan-perubahannya bersama dengan bangsa Israel dari perbudakan, lalu berubah menjadi pengembara, lalu berubah menjadi tentara, itu mereka memasuki masa-masa yang disebut dengan new normal. Sebelum memasuki masa new normal itulah, maka Yosua mengajak orang Israel berefleksi kembali. Lihatlah perubahanmu dari masa perbudakan itu. Lihatlah perubahanmu dari masa perbudakan, lalu masa perjalanan menjadi pengembara di padang gurun itu, lalu masa peperangan perebutan, sampai ketika mau memasuki normal yang baru di tanah perjanjian. Apa yang kemudian Joshua ingin perlihatkan kepada orang Israel? Lihatlah, katanya, di masa perbudakan kamu dulu dari bebas menjadi pekerja paksa. Setelah menjadi pekerja paksa sekian tahun lamanya, lalu kamu memasuki lagi masa yang disebut dengan masa pengembaraan. Masa pengembaraan di padang gurun, yang biasanya makanan yang ada, tapi kemudian harus bergantung sepenuhnya kepada mana dan burung puyuh. Itu pun harus adaptasi. Orang Israel pernah jatuh nggak dalam ini? Pernah. Ngeluh sama Tuhan. Dikasih mana tiap hari, bilang bosan. Masa makan embun dari surga terus? Dikasihlah burung. Dikasih burung puyuh, bosan lagi, minta apa lagi, dan seterusnya. Begitu pula kondisi. Siang bergantung pada tiang awan supaya tidak kepanasan. Malam bergantung tiang api supaya tidak gelap dan hangat. Itulah yang mereka alami dan seterusnya. Lalu memasuki masa yang berikutnya, Israel memasuki new normal yang baru, yaitu perebutan tanah Kanaan. Lihatlah mereka yang biasanya peternak berubah menjadi pengembara, berubah lagi menjadi tentara yang harus berperang, dan seterusnya. Perang, dan mereka dikatakan dalam bacaan kita tadi hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena tidak ada panglima berpengalaman di Israel, tidak ada ahli strateginya. Bahkan perang pun mungkin mereka rubah itu bajak dan lain sebagainya menjadi pedang. Tapi ini new normal yang mereka hadapi. Inilah new normal yang mereka jalani. Oleh karena itu, maka ketika menggumulkan bagian ini bersama dengan kita saat ini, maka saya pikirkan seperti ini loh. Ketika bangsa Israel mempersiapkan diri memasuki masa new normal sebagai bangsa yang punya tanah perjanjian itu, apa yang Yosua katakan kepada orang Israel? Yang pertama, dia katakan seperti ini. Ayat 3-8. Yosua mengajak lagi bangsa Israel, sebelum kamu memasuki masa new normal itu, ingatlah kembali bahwa semua perubahan, semua keadaan itu adalah seizin dari Tuhan. Kalau kita baca tadi ya, Yosua menarik mundur lagi dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Seakan-akan Yosua ingin menegaskan kepada bangsa Israel, semua normal-normal yang baru, keadaan-keadaan yang baru yang harus kita adaptasi itu tetap seizin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi.
Lalu yang kedua yang Yosua juga ingin orang-orang Israel gumulkan adalah bahwa semua yang kita alami ya, semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan. Dengan jelas Yosua tadi dalam ayat yang kita baca tadi ya, kamu gak usah susah payah karena perjanjian itu kasih. Yeriko yang katanya benteng yang paling susah ditembus itu, orang Israel gak usah perang, hanya kelilingin 7 kali, taat aja lah kelilingin, selesai. Mungkin kita pikir, oh bisanya orang Israel kan banyak. Jangan salah. Sebelum Yeriko, orang Israel punya pengalaman tidak baik dengan Ai, kota yang kecil. Mereka pikir, kota kecil mah gampang, mereka serang kalah. Karena Tuhan bilang bukan gitu caranya. Semuanya karena Tuhan menyertai mereka. Satu demi satu. Pernah gagal? Pernah. Pernah salah langkah? Pernah. Ingat, ketika kasus Gibeon, orang-orang Gibeon nyamar pura-pura jadi orang pengembara yang kelaparan, lalu minta tolong sama Joshua, jangan dimusnahkan karena dia pengembara. Joshua tidak bertanya lagi kepada Tuhan, dia langsung oke-kan. Kamu bantu saya akan bikin kamu aman. Ternyata berikut baru ketahuan bahwa orang Gibeon ada punya tanah di Kanaan, sehingga Joshua terikat janjinya tidak bisa dimusnahkan. Kan begitu. Pernah gagal iya, pernah salah langkah iya, tetapi yang Joshua ingin ingatkan kepada bangsa Israel bahwa semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling penting bagi Joshua adalah bagaimana orang-orang Israel itu mengimani bahwa semua yang terjadi akan menuntun orang Israel itu untuk selalu memperbaharui janji setianya kepada Tuhan. Diajak merefleksikan kembali bagaimana Tuhan menyertai mereka. Itu izin Tuhan. Dan yang paling penting Yosua lalu tegaskan, kalau begitu pilih pembaharuan perjanjian. Pilih mau beribadah kepada siapa. Gak gampang loh. Saya salut sama Joshua ini ya. Dia pengkhotbah yang realistis, pengkhotbah yang jelas. Dia tidak membungkus berita itu dengan janji palsu. Sekarang banyak orang yang membungkus dengan janji palsu, makanya banyak jemaat terjebak ya bahwa ikut Tuhan pasti semuanya akan lancar karena kita lebih dari pemenang dan lain sebagainya. Joshua enggak. Baca ya Bapak Ibu tadi ya. Joshua bilang, ikut Tuhan enggak gampang loh. Karena Dia Allah yang cemburu, Dia Allah yang kudus. Tapi orang Israel bilang apa? Kami tetap akan ikut Tuhan walaupun yang demikian. Kita kan kadang enggak. Ibu lagi sakit dikunjungi, makanya percaya Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan, penghiburan, kesembuhan. Ternyata nggak sembuh dia ngamuk. Kan begitu. Yosua realistis sekali. Tapi yang Yosua inginkan adalah pembaharuan perjanjian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini yang saya ingin kita refleksikan bersama. Kita akan memasuki masa new normal tahun ini. Di mana-mana, baik secara kesehatan, protokol kesehatan pemerintah sudah punya aturan ya, kita ikuti yang sedemikian. Kemarin waktu kita diajak bertemu oleh kepala sekolah, bahkan ke depan Bu Polit ya, ketemu orang tua kita harus belajar pakai masker, jangan begini ya, los begini gitu, supaya kita juga belajar menerapkan protokol kesehatan. Memang susah ya pakai masker. Saya alami di ruangan, apalagi ya mencium nafas kita sendiri itu nggak sesederhana itu ya. Ternyata ya nggak sesederhana, apalagi kalau ngajar khotbah. Tadi di bawah waktu mau saat teduh pagi, Pak Rio tanya, sekarang saat teduh guru nggak pakai mic lagi? Saya bilang janganlah, mic ini penuh dengan virus ya, karena kita ngomong masuk situ. Wah, nanti beli itunya aja, bungkusnya. Jadi bungkusnya itu aja kita cuci kan gitu, supaya virusnya tidak masuk. Nah ini okay. Tapi new normal kesehatan kita sudah, new normal pendidikan di sekolah ini
Kepala sekolah sudah selalu ulang-ulang itu ya, tentang yang terbaru adalah G Suite. Nanti akan ada pelatihannya lagi, akan ada apa lagi dengan semuanya. Kemarin kita sudah pendahuluannya. Itu new normal yang kita akan hadapi. Tapi dari semuanya yang firman Tuhan hari ini ingin kita renungkan sama-sama seperti ini loh. Ketika mempersiapkan diri memasuki new normal yang baru itu, apapun, di sekolah kah, di masyarakat kah, di pekerjaan kah, ingat, percayalah akan otoritas Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Kalau hari ini kita harus susah payah dengan segala sesuatunya, saya berharap kita juga punya pemahaman yang sama bahwa semuanya dalam otoritas Tuhan. Sekalipun kita dengar berita hoax tentang wah pemerintah begini semuanya tetap dalam otoritas Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita yakini bahwa percayalah akan penyertaan Tuhan. Kalau semua yang terjadi itu dalam otoritas Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggalkan sendiri. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana, ada burung puyuh, ada air yang muncul dari batu karang itu, dari batu di padang pasir itu. Tuhan akan menyertai kita. Ya, saya bersyukur selalu boleh diingatkan kita yang muda-muda, belajarlah dari guru-guru senior yang sekalipun sudah senior tetap mau berjuang dengan new normal pendidikan, pakai video, pakai ini dan lain sebagainya. Tuhan akan sediakan semuanya karena Dia menyertai kita. Dan yang paling penting bagi kita adalah perbaharui selalu janji setia kita kepada Tuhan. Saya selalu bergumul dengan masalah ini. Jangan karena COVID, jangan karena keadaan kita lalu menyerah. Kita bilang, udahlah, kan karena COVID kita ibadah di rumah. Saya ajarkan dua anak saya itu tetap sekolah minggu. Saya bersyukur guru-guru sekolah minggu Karang Kudus itu walaupun bukan minggu tetap kadang kasih tugas, kasih pertanyaan-pertanyaan, kasih aktivitas, nanti hari Minggu puncaknya dan seterusnya. Menyenangkan sekali anak-anak juga jadi bisa aktif dan lain sebagainya karena itu. Jangan menyerah dengan keadaan, karena yang Tuhan ini Dia sudah tegaskan semua dalam otoritasku. Bahkan Tuhan yakinkan betul bahwa aku akan menyertai. Tuhan bahkan di padang gurun saja menyediakan semuanya untuk orang Israel. Apalagi buat kita di zaman canggih ini. Pasti Dia akan sertai dan menyediakan segala sesuatunya. Yang perlu kita respon adalah bagaimana janji setia kita. Tidak mundur. Ibadah di rumah, tetaplah ibadah di rumah. Walaupun mungkin nggak ada lihat juga, kan nggak dipoto, pakai celana pendek, jamnya terserah, sambil masak, sambil kerjain ini dan itu. Yang Tuhan ingin adalah janji setia kita itu. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki masa new normal dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu mengajak kami merefleksikan bagaimana bangsa Israel pun ketika mau memasuki masa normal yang baru, tantangan yang baru, pergumulan yang baru, mereka diajak untuk melihat kembali bagaimana semua hal yang terjadi dalam kehidupan mereka tetap dalam izin dan otoritas Tuhan. Bagaimana yang terjadi dalam kehidupan mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mengajak mereka untuk memperbaharui janji setia kepada Tuhan. Hari ini kami pun bersyukur ketika kami mau memasuki normal yang baru di tahun pelajaran yang baru ini. Tuhan memperlihatkan lagi kepada kami bagaimana di hari-hari yang lalu Tuhan menyertai kami. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, tetapi Tuhan juga tetap menyertai kami. Sekalipun keadaan mungkin sulit, kami takut, khawatir, tapi Tuhan tetap menyertai sampai kepada saat ini. Dan biarlah kiranya pengalaman hidup disertai Tuhan itulah yang meyakinkan kami untuk kami melangkah ke depan dengan baik, dengan taat setia kepada Tuhan. Karena kami tahu kesulitan yang akan kami hadapi di depan tetap dalam otoritas Tuhan.
tantangan yang akan kami hadapi di depan, tetap ada penyertaan Tuhan. Sehingga kami mau belajar untuk setia, taat, dan sungguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menerjemahkan itu dalam pergumulan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyertai kehidupan kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar tadi. Memang benar bahwasanya perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel itu sangatlah tidak mudah. Namun kita juga boleh belajar dan bersyukur bahwa Tuhan begitu menyertai mereka menghadapi lawan-lawan mereka, menghadapi musuh-musuh mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Saya masih ingat Bapak Ibu, memang setelah mengajar mulai dari yang pakai kapur beralih kepada spidol, lalu pertama sekali saya belum masuk ke kelas bawa laptop, pertama pasang laptop itu di depan anak-anak, gak mudah juga Bapak Ibu, keringatan juga dulu saya awalnya, minta tolong sama anak-anak, lalu dipasangin lama-lama terbiasa, dan ini nanti kita mengajar dengan cara yang baru lagi. Memang kita harus selalu menyesuaikan diri. Kita tahu bahwa itu tidak mudah. Kadang kita agak takut, khawatir, bisa enggak ya saya mengajar lebih baik begitu? Bisa enggak saya mengajarkan anak-anak ini dengan cara yang menarik? Karena apalagi sekarang tantangan sangat begitu banyak. Dari segi teknologi informasi, anak-anak sudah lebih pintar dari kita. Tapi mari kita terus berserah kepada Tuhan. Mari katakan, kuatkanlah hati. Kita berserah terus kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menopang kita. Mari kita responi firman Tuhan ini, kita bernyanyi, Tuhan pasti sanggup. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita nyatakan sekali lagi, kuatkanlah hatimu lewati setiap masa. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat.
ibadah ini akan kita akhiri. Mari kita mengambil komitmen terus supaya kita menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita kuatkan dan teguhkan kembali komitmen kita masing-masing. Mari kita serahkan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun usia kita tidak muda lagi, tapi kita berupaya supaya tenaga kita masih seperti orang-orang muda. Mari kita nyatakan komitmen kita, serahkan yang terbaik padamu. Kita tinggal lagu ini, nanti selesai ini kita persilakan Bapak Pendeta hari ini untuk kita berdoa. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang kebenaran. Yesus teladan terindah, berani terbuka gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan yang baik padanya, serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Nyatakan sekali lagi, serahkan yang terbaik padamu, sungguh besar kasih. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang kebenaran. Yesus teladan terindah, berani terbuka gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan yang baik padanya, serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Bapa di surga, ibadah kami sudah selesai. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada kami pertolongan untuk kami bisa terus berpegang kepada firman-Mu, mengimani dengan sungguh bahwa segala sesuatu ada dalam otoritas Tuhan dan Tuhan pasti menyertai kami. Kami juga mau belajar memperbaharui komitmen iman kami, bahwa keadaan tidak akan menggoyahkan keyakinan kami, tapi kami masih tetap akan sungguh-sungguh terpaut hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan untuk kita dimampukan menjalani tahun pelajaran yang baru ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ibadah kita selesai, kita akan memasuki upacara.